kuartal kedua kita akan membahas tentang apa ini? Minor prophet. Nabi-nabi kecil. Ini akan berbicara tentang sejarah para nabi. Ada major prophet, ada minor prophet. Orang kira minor itu kurang penting. Bukan itu. Apa yang membedakan major dan minor? Tulisannya lebih pendek. Ya, volumenya. Bukan quality of inspiration. Kenapa yang satu, yang sebagian disebut major? Karena seperti Yesaya 66, Yeremia 52 pasal. Tapi Yunus, Joel hanya 3-4 pasal. Tapi baik, malam hari ini kita akan membahas pelajaran yang berjudul bahasa Indonesia Penciptaan kembali. Creation Again. Penciptaan kembali. Kalau kita pelajari tulisan Rasul Petrus menyebutkan 3 periode sejarah bumi kita ini. Periode yang pertama di dalam tulisannya disebut the world that then was. Garis bawahi kata then. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bagaimana begini? Bumi yang pertama, sejarah atau kurun waktu sejarah yang pertama disebutkan dunia yang ada pada waktu itu. Dan itu artinya pada waktu itu. Kemudian yang kedua, Petrus menyebut the world that now is. Garis bawahi kata now. Now artinya apa? Baru yang ketiga, the world that is to come. Garis bawahi to come. Inilah yang disebut new heaven and new earth. Ayatnya terdapat di 2 Petrus pasal yang ketiga. Coba kita buka Alkitab kita bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat yang ke-6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ulangi lagi. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. The world that then existed atau was. Jadi bumi yang ada pada waktu itu, ini dan artinya pada waktu itu. Ini pada waktu kapan? Jadi A ini, periode A ini, titik awalnya kapan? Penciptaan. Berakhir di Air bah. air bah. Nah, dari penciptaan sampai ke air bah itu berapa tahun? Kurang lebih. Kalau mau dipelajari dari silsilah dari penciptaan sampai di air bah itu 1656 tahun. 1656 tahun. Jarak waktu antara penciptaan dan air bah. 16,5 abad. 1656 tahun. Nah, waktu itu peradaban manusia sudah apa? Sudah canggih untuk zaman itu. Jadi jangan pikir orang zaman dulu itu hidup di gua, senjatanya batu. Nah, waktu itu peradaban sudah canggih. Kejahatan pun tambah apa? Tambah canggih. Jadi dari penciptaan sampai air bah itulah
periode yang pertama. Periode yang kedua dari sejak flood sampai kapan? Second coming. Dari air bah sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang kedua. Dan apa yang terjadi di zaman sebelum air bah, itulah juga akan terjadi di zaman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana zaman Nuh, demikian juga keadaan zaman sebelum bumi ini dibinasakan oleh kedatangan Tuhan. Jadi history repeat itself. Nah, baru yang ketiga, the world that is to come. Ayat 7 Pak Derajat. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi bumi yang kedua disimpan untuk apa? Pemeliharaan. Bumi yang kedua disimpan untuk apa? Untuk judgment. Tapi judgmentnya bukan air. Tapi apa? Api. Api. Kalau saudara disuruh pilih mana mau? Lalu lompat Pak ke ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke, lompat ke ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini dia. Jadi C ini ayatnya ayat ke-13. Namun demikian, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oke. Ini sedikit backgroundnya dari pelajaran kita hari ini. Yang dua, the first two period tadi, dari penciptaan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu adalah the old, heavens and earth, bumi, langit dan bumi yang sudah tua, dibandingkan, dikontraskan dengan the new. Di bumi yang tua terdapat apa? Sin. Tapi di bumi yang baru ada. Di ayat 13 dikatakan, kita menantikan sebuah bumi yang baru di mana kebenaran berada. Kalau di bumi yang tua ada apa? Death, kematian. Tapi di bumi yang baru ada kehidupan. Dan apakah janji Tuhan? Janji Tuhan adalah Dia akan memperbaharui langit yang lama dan bumi yang lama. Kita masuk di discussion. Al-Romawi pertama judulnya The Creation. Ini bicara tentang penciptaan, sebuah awal yang baru. Science, ilmu pengetahuan, dan Alkitab have one thing in common. Jadi ada kesamaan antara sains dengan Alkitab. Apa kesamaannya? Bahwa dunia ini tidak kekal. Okay. That the earth is not going to last forever. Bahwa bumi kita ini tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Orang-orang yang tidak percaya Alkitab pun merasa bahwa there is something wrong going on in our world today. Nomor dua, teori-teori manusia tentang kiamat. Ada beberapa teori manusia tentang kiamat. Ini orang-orang pintar
tapi tidak percaya Alkitab. Teori yang pertama disebut eternal winter. Apa itu eternal winter? Musim dingin yang kekal. Jadi ceritanya, ini cerita mereka. Matahari kan mengeluarkan cahaya. Itu bobot matahari tiap detik hilang 15 billion ton tiap detik. Ini menurut saya sih. Setiap detik bobot matahari karena terbakar hilang 15 miliar ton. Jadi mereka bilang harinya akan datang, matahari akan apa? Habis. Nah kalau matahari habis, yang tinggal adalah dingin. Itulah teori pertama. Makanya disebut eternal winter, jadi kita akan mati beku. Teori yang kedua, global suicide. Menurut para ahli, bumi kita ini sudah menjadi gudang mesiu. Tinggal orang menyulut akan apa? Berapa saja bom nuklir yang ada di gudang senjata Amerika. Belum Rusia, belum Cina, belum sekarang ini negara di Asia, siapa sudah punya nuklir? Iya. Tidak sedang, Korea Utara. Dan saudara-saudara, bukannya tidak pernah terjadi, pernah Amerika siap siaga karena mendapat berita bahwa Korea atau Rusia sudah melepaskan bom nuklirnya ke Amerika. Padahal itu false alarm. Bisa sains berbuat apa? Kekeluar. Nah, kalau Amerika emosi, dia terus tekan knop. Karena kalau yang saya baca, baik Rusia baik Amerika sudah ada jatahnya. Ditekan knop ini LA, knop ini New York. Tinggal nunggu orang yang gila dan emosional. Jadi kita ini seperti hidup di bawah pedang Damocles. Makanya mereka katakan kalau sampai Amerika dan Rusia terlibat dalam perang nuklir, gebrakan pertama setengah penduduk akan mati, penduduk dunia. Memang ngeri. Itu disebut global suicide. Ketiga, collision, tabrakan dengan apa? Pernah Amerika dan Rusia sudah sepakat melihat ada satu benda asteroid sedang menuju kemana? Ke bumi. Nah karena ini ancaman datang dari luar dunia, Amerika dan Rusia kerjasama. Karena kalau menimpa bumi, goyangannya akan terasa dan membinasakan. Mereka pikir sebelum benda ini datang ke bumi akan apa? Akan dihancurkan di bumi. Jadi inilah ketakutan manusia. Eternal winter, global suicide, collision course. Itu menurut manusia. Tapi menurut Alkitab tidak demikian. Tuhan tidak akan izinkan eternal winter terjadi, global suicide, collision. Kenapa? Karena kita punya apa yang disebut bright tomorrow. General Electric Company, perusahaan listrik di Amerika, punya moto, there will be a bright tomorrow. Itulah juga moto umat Tuhan yang percaya kita. There will be a bright tomorrow. Untuk kita, there will be a bright tomorrow. Kapan? Apabila matahari kebenaran Yesus Kristus shall appear for the second time in the clouds of heaven. Inilah yang jadi pengharapan kita dan yang akan kita pelajari malam ini. Pelajaran malam ini sangat simple, elementary, tapi perlu untuk mengingatkan pada kita bahwa bumi ini, this world,
is not our home. Kita hanya apa? We just Passing through. passing through. Kita hanya numpang lewat sebagai orang dagang, sebagai musafir. Next please. Sekarang kita kembali mempelajari tentang manusia. Manusia dijadikan dari apa? Debu tanah. Debu tanah dibentuk menjadi tubuh manusia, tapi sudah ada jantung, tapi jantungnya belum berdenyut. Matanya sudah ada, belum bisa melihat. Telinga pun sudah jadi, belum bisa dengar. Sampai Tuhan menghembuskan apa? Nafas hidup ke lubang hidungnya. Nah, bila mana Tuhan menghembuskan nafas hidup, tubuh yang tadinya tidak atau belum berfungsi sekarang berfungsi. Jadi rumus manusia adalah debu ditambah nafas hidup sama dengan makhluk hidup. Apa yang terjadi waktu kematian? Kematian adalah the reverse process of creation. Kebalikan daripada apa? Penciptaan. Ayatnya di mana? Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba buka. Nah, saudara-saudara, penulis Sekolah Sabat kuartal ini memberikan space untuk mengingatkan kepada kita apa yang terjadi waktu mati. Mengapa? Karena inilah salah satu doktrin yang membedakan Advent dengan gereja lain. Ini doktrin keadaan orang mati. Tuan boleh baca. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Debu tubuh manusia waktu dikubur disintegrated, decompose, kembali menjadi debu. Nah, sampai di sini kita semua sepakat bahwa tubuh kita waktu dikubur disintegrated, kembali kepada asalnya. Walaupun ada pengecualian orang-orang kaya yang kepingin jenazahnya disimpan cryogenik, masih ingat cryogenik? Tidak dikubur tapi diawetkan dengan pengharapan satu kali kelak bila mana laboratorium Amerika berhasil menemukan the secret of life, mereka akan bisa dibangkitkan. Orang-orang kaya sudah pada pesan cryogenik ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kalimat kedua. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Disinilah perbedaan terjadi. Kalau kaum muslim menyebutnya arwah. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Dan roh ini masih bisa gentayangan dan communicate dengan orang hidup. Umumnya orang Kristen percaya demikian. Nah, sekarang kita harus tanya, apakah yang dimaksud roh yang kembali kepada Tuhan yang telah memberikannya? Kalau sudah pelajari bahasa aslinya, napas hidup yang dihembuskan Tuhan ke lubang hidup Adam waktu penciptaan, sama kata itu dengan kata roh di Al-Khatib Pengkhotbah 12 tadi. Kembali 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi yang kembali kepada Tuhan bukan arwah, bukan roh yang masih bisa berpikir atau berkata-kata, melainkan napas hidup itu. Menunggu sampai hari kebangkitan, proses penciptaan akan terulang kembali. Jadi bila mana manusia mati, apa yang terjadi? Dia seperti tidur. Kalau tidur, apakah sudah sadar dengan berlalunya waktu? Nah, kalau sudah capek kerja, 2 shift 16 jam kerja, begitu kepala kena bantal, terus tidur. Buka mata sudah jam berapa? Kita pikir masih jam 3.
lihat jam sudah 6:30. Kalau tidur, kita tidak sadar apa yang terjadi di sekitar kita. Cuma anehnya orang Kristen begini. Ada orang accident, kena impact, tabrakan, dia unconscious. Apa itu unconscious? Tidak sadar. Tidak sadar. Anehnya, bila mana orang yang tidak sadar waktu pingsan karena kecelakaan ini, kita pukul sampai mati, dia sadar. Yang pingsan aja tidak sadar. Apalagi kalau apa? Kalau mati. Tapi banyak orang Kristen aneh berpikirnya. Kalau mati, rohnya masih apa? Masih bisa komunikasi dengan kita. Nah, saudara-saudara jangan lupa, roh yang kembali kepada Tuhan di Al-Khatib 12 ayat 7 itu kata yang sama dengan nafas hidup yang diberikan Tuhan melalui lubang hidung Adam. Jadi nothing wrong, nothing wrong. Jadi kalau begitu apa kita mesti lakukan? Ya, itulah pendeta, itulah sebabnya pendeta kalau ngubur orang di liang lahat kan diambil debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah, menunggu sampai Yesus datang untuk membangkitkan. Nah, di antara kematian dengan Yesus datang tidak ada kesadaran lagi. The dead knows nothing. Al-Khatib 9 ayat 6. Orang mati tidak tahu apa-apa. Yang kita tunggu adalah apa? The promise of resurrection. Ini dia. Ini yang kita tunggu. Syukur kalau kita hidup waktu Tuhan datang. Itulah yang kita minta. Betapa enaknya kalau kita tanpa lewat kematian melihat Yesus datang dan diselamatkan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita tidur, kita punya apa? Pengharapan kita, yaitu adalah resurrection. Bayangkan orang yang tidak punya pengharapan, ngeri. Begitu mati, habis. Saudara tidak akan muncul lagi. Habis begitu saja. Tapi banyak orang lebih suka dengan pendapat pengajaran seperti itu daripada yang diajarkan Alkitab. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan, kita percaya tentang apa? Dan resurrection. Dan di buku Wahyu dikatakan Yesus itu adalah seorang yang memegang apa? Kunci mau. Kunci mau. Maksudnya apa? Dia punya power untuk membangkitkan orang. 3 kali at least Yesus membangkitkan orang mati. Pendeta-pendeta mengalami kesulitan untuk mencari khotbah Yesus di pekuburan. Mengapa? Karena tiap kali Yesus hadir, yang mati apa? Yang mati bangkit. Yesus nggak pernah khotbah di pekuburan. Jadi nggak ada khotbahnya untuk kita tiru. Lazarus keluarlah. Itu saja, bukan khotbah, itu perintah. Talita kumi di antara orang Sunda di Jawa Barat, entah di tempat lain, ada sejenis pohon. Batangnya itu dipotong kecil. Kalau sudah bawa itu batang pohon yang dipotong di kantong, kalau jengking tidak akan sengat sudah. Jadi demonstrasinya ini toples dari gelas diisi 20 kalajengking. Tapi di tengah-tengah kalajengking ditaruh kayu tadi yang repellent, anti kalajengking. Lalu sudah masukkan tangan saudara. Aneh, kalajengking yang biasanya menyengat, nggak menyengat. Begitulah Yesus. Kalau Yesus hadir, kematian hilang sengatnya. Yesus punya kunci kubur. Dialah satu-satunya yang bisa memulihkan orang mati untuk hidup kembali. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Kalaupun besok lusa Tuhan katakan, tidurlah,
kita punya apa? Pengharapan pagi kebangkitan. Next please. Sekarang tadi bicara tentang creation, sekarang bicara tentang restoration. Penciptaan, yang kedua pemulihan. Kalau bicara tentang pemulihan, implikasinya apa? Kalau sampai perlu pemulihan, artinya ada apa? Ada yang rusak. Ada yang rusak, betul. Kalau tidak ada rusak, nggak usah pemulihan. Waktu manusia dijadikan Tuhan, manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Tetapi ada interruption. The great interrupter adalah sin. Apakah akibat dosa yang paling fatal? Kematian. Separation from God. Nah, itu dia. Baca Yesaya 59 ayat 2. Bahwa dosamu sudah memisahkan kamu dengan Tuhan. Itulah akibat yang paling ngeri daripada dosa. Berpisah dengan siapa? Yesaya 59 ayat 2. Itu sebabnya waktu Yesus disalib, teriakan yang mana yang sangat mengenaskan. Kan ada tujuh statement Yesus yang terakhir di kayu salib. Dari 7 itu mana yang paling menyakitkan? Eloi, 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 lama sabachthani. Yesus tidak berteriak, aduh tanganku dipaku, aduh kakiku. Memang itu sakit, saudara. Tapi yang lebih menyakitkan bagi Yesus adalah perpisahan dia dengan Bapa. Makanya teriakannya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau tinggalkan aku? Pada waktu penciptaan, creation, Adam diberikan kepercayaan untuk jadi apa? Menguasai dunia. Dikasih dominion. Pada waktu dia berdosa, his dominion was compromised, pakai D. Jadi rulership-nya itu pindah tangan kepada siapa? Kepada iblis. Makanya iblis waktu di atas gunung katakan, Yesus lihat 360 derajat view, kan di atas gunung yang tinggi. Dia lihat itu kemuliaan, kemegahan dunia. Ini semua akan kuberikan kepadamu. Memang suaranya suara owner. Semua kita cuma kontrak. Akan kuberikan kepadamu. Siapa yang berhak memberikan? Jadi iblis sampai di situ masih merasa I'm the owner. Saya akan berikan kepadamu dengan satu syarat. Kamu sembah saya. Iblis bisa memberikan kekayaan enggak? Bisa. Tapi kalau iblis memberi tidak gratis. Ada string attached. Ada string attached. Ada tumbalnya. Jadi when he sinned, his dominion was compromised. Disitulah setan exercise his power in the creation of the world. Nah sekarang, kan iblis merasa berkuasa. Yesus sendiri mengatakan penghulu dunia itu siapa? Setan. Sampai kapan dominionnya itu dipegang oleh setan? Sampai kapan? Menurut sekolah sahabat. Coba buka hari Selasa. Oke, baca mulai Adam. Adam diberi tanggung jawab untuk menjadi penguasa dunia. Ketika ia berbuat dosa, kekuasaan Adam dipertaruhkan. Setan sekarang menjalankan kekuasaannya atas ciptaan, menyebabkan kecurangan dan kekerasan yang kita lihat di mana-mana. Nah, oke, sampai situ. Paragraf yang kedua, ini harus digarisbawahi. Baca, Pak. Namun setelah salib, Nah, kapan? Setelah salib. Apa jadi? Yesus merebut kembali bumi dari kekuasaan iblis. Lihat Matius 28 ayat 18
Wahyu 12 ayat 10, Yohanes 12 ayat 31. Oke. Jadi sampai kapan? Setelah salib. After the cross, Jesus won back the earth from Satan's dominion. Terus Pak Manurung? Dan meskipun setan masih diperbolehkan untuk beroperasi di bumi dan melakukan kerusakan, kita dapat bersukacita karena mengetahui bahwa hari-hari setan sedang dihitung. Kemenangan Kristus di salib menjamin hal itu. Ingat itu. Sampai kapan? Di salib. Sampai salib. Sesudah itu setan disebut musuh yang pecundang. Pecundang. Di mana Yesus mengalahkan iblis? Ayatnya mana tuh? Ayatnya di mana? Coba buka Perjanjian Baru, buku yang mana? Coba buka Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Oleh apa? Oleh kematian. Oleh kematiannya ia bisa membinasakan kuasa kematian, yaitu apa? Iblis. Iblis. Jadi di kayu salib setan memabut tumit Yesus. Tapi saat yang sama kaki Yesus menemukan kepala setan. Ya, disitulah setan dapat gelar PhD, permanent head damage. Jadi through that he destroyed him who had the power of death, that is the devil. Kalau pelajari bahasa Ibrani, kata memagut dan meremukan sama. Bedanya apa? Kalau Yesus dipagut tumitnya, tapi setan diremukan kepala. Seperti orang boxing, biar pukulannya kuat, kalau kena di lengan atas ini, tapi begitu kena di hidung atau di rahang, apalagi yang di-restore. Apa yang dirusak oleh dosa? Hubungan kita dengan Tuhan. Apabila bumi diperbaharui, hubungan itu akan pulihkan kembali. Before sin, Adam dan Hawa mempunyai hubungan yang apa? Direct and open. Hubungan yang langsung, muka dengan muka. Dosa memutuskan, menghancurkan hubungan tersebut. Tapi Tuhan berjanji bahwa hubungan itu akan di-restore pada waktu kita berada di surga nanti. Salah satu janji yang paling indah yang ada di Alkitab adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di seminar Wahyu saya cerita ada seorang pendeta ribut dengan anggota. Oh iya. Anggotanya ini emosional. Artinya bukan cuma ribut mulut, ribut fisik. Akhirnya pendeta berhasil dipindahkan dari sidang, mendarat jadi pendeta tapi di penjara. Apa chaplain, prison chaplain. Jadi waktu mau pindah di khotbahnya yang terakhir dia pakai ayat ini. Kan dia sudah jadi pendeta di penjara. Dia bilang begini, karena aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, supaya barang di mana aku ada di situ juga kamu ada. Diharapkan anggotanya akan masuk penjara semua. Baik, in conclusion, science and the Bible have one thing in common. Ini maksudnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun melihat bahwa the earth is not going to last forever.
salah satu yang ditakutkan oleh manusia adalah apa? Sehubungan dengan keadaan dunia sekarang. Dengan lajunya pertambahan penduduk dibandingkan dengan makanan, para ahli mengkhawatirkan akan terjadi apa? Kelaparan, kekurangan makanan, ditambah teori-teori yang tadi. Jadi walaupun orang tidak percaya Alkitab, melihat keadaan dunia sekarang, mereka merasa bahwa bumi ini tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan berjanji akan menciptakan bumi yang baru dan apa? Langit yang baru yang sudah rusak oleh dosa. Bumi kita dihantam oleh berbagai macam polusi. Yang mengkhawatirkan adalah lapisan ozon di atas kepala kita semakin menganga, sehingga sinar ultraviolet akan melebihi takaran jatuh di tubuh kita dan mengakibatkan kanker kulit. Tapi Tuhan akan perbaharui. Bayangkan kita akan hidup di satu bumi tidak ada penyakit, tidak ada penjara, tidak ada asuransi, tidak ada nursing home. Bayangkan. Untuk berapa lama? General Electric Company katakan there will be a bright tomorrow. Itulah juga ajaran Alkitab. There will be a bright tomorrow. Apabila Yesus datang, dikawal oleh seluruh malaikat yang ada, meniup nafiri, betapa hebatnya hari ini. Yang terpenting adalah ini, mengetahui bahwa langit yang lama, bumi yang lama akan dihancurkan dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, how then shall we live? Kalau demikian, how then shall we live? Itu yang paling penting. How? Yang White katakan, kalau saudara ingin jadi saint, apa saint? Suci. Kalau saudara ingin jadi orang suci di surga, harus lebih dahulu jadi saint on earth. If you want to be saint in heaven, you must first become saint on earth. Kalau mau jadi orang suci di surga, harus menjadi orang suci lebih dulu di mana? Di dunia ini. Seperti siapa? Elia. Kenapa sampai Tuhan angkat mereka hidup-hidup? Karena Tuhan melihat ini orang walaupun masih di dunia tapi sudah hidup seperti di mana? Di surga. Kita belum sampai di situ. How then shall we live? Ini pertanyaan Petrus juga di 2 Petrus pasal yang ketiga. Lalu apa jawab Petrus? Apa jawab Petrus? Dia tanya, dia jawab. How then shall we live? Baca ayat 11. 2 Petrus 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 11. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. What manner of person ought you to be in holy conduct and godliness? Pertanyaannya ada di situ sekaligus dengan apa? Jadi inilah renungan kita sahabat malam ini. How then shall we live? Tuhan akan menciptakan bumi yang baru, langit yang baru. How then shall we live? Ingat, kalau kita ingin menjadi saint on earth, in heaven, harus jadi saint